Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, kami dari tim BKM Riset Eksakta Unila dengan judul Efek Antidislipidemia Kulit Pisang Kepok Lampung terhadap kadar kolesterol total dan trigliserida tikus putih dengan diet tinggi lemak akan menjabarkan tentang penelitian kami. Dislipidemia merupakan suatu kelainan pada metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan dan penurunan fraksi lipid di dalam darah. Penyakit ini seringkali tidak disadari oleh penderitanya hingga membawa pada kondisi lebih lanjut ketika akumulasi lipid telah membentuk aterosklerosis, yang nanti salah satunya akan berujung pada penyakit jantung koroner ataupun penyakit kardiovaskular lainnya. Menurut Kemenkes RI pada tahun 2013, prevalensi dislipidemia di Indonesia mencapai 35,9% orang. Bahkan pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan kolesterol total sebesar 43%, trigliserida 26%, LDL 83%, dan penurunan HDL 23%. Gaya hidup seperti pola konsumsi terhadap makanan yang tinggi lemak merupakan salah satu faktor terbentuknya kondisi dislipidemia. Sehingga penata laksanaan gaya hidup dijadikan sebagai target awal dalam upaya pengendalian dislipidemia. Selain perubahan lifestyle, intervensi obat-obatan seperti golongan statin juga menjadi pilihan untuk menurunkan kadar fraksi lipid dalam darah pada pasien dislipidemia. Akan tetapi, sangat disayangkan, beberapa golongan obat untuk dislipidemia ini justru ditemukan dapat menyebabkan gangguan pada hati, aritmia, gangguan gastrointestinal, dan nyeri otot. Beberapa studi menunjukkan adanya senyawa metabolit sekunder dari tumbuhan yang bermanfaat untuk mengatasi dislipidemia. Senyawa tersebut diantaranya flavonoid, saponin, dan tanin. Senyawa-senyawa yang telah disebutkan sebelumnya terdapat pada banyak jenis buah-buahan. Namun, penemuan yang paling menarik adalah terkandungnya senyawa-senyawa bermanfaat itu di dalam kulit buah pisang yang selama ini tidak begitu kita perhatikan kegunaannya. Pada tahun 2020, BPS mencatat pisang sebagai tanaman buah-buahan yang paling banyak diproduksi di Indonesia dengan total lebih dari 8 juta ton. Lampung sendiri berada pada posisi ketiga dengan menyumbang 1,2 juta ton dari total produksi buah pisang di Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, tak mengherankan jika pisang menjadi buah andalan masyarakat Lampung dan banyak diolah menjadi oleh-oleh makanan khas, salah satunya keripik pisang. Dalam satu hari, Ibu biasa menghasilkan berapa banyak limbah kulit pisang dari proses pembuatan keripik? Limbah pisang kami biasanya dalam seharinya itu Mbak, kita mengumbas pisang itu kan sampai 250 sisir. Jadi limbahnya itu ya berkisaran dari 15 sampai 20 karung begitu. Untuk pemanfaatan limbahnya biasa digunakan untuk apa, Bu? Mereka yang mengambil limbah pisang kita itu biasanya untuk pakan ternak Mbak, untuk sapi sama kambing gitu katanya sih. Kemudian jenis pisang yang digunakan biasanya apa? Jenis pisang yang kita gunakan yaitu pisang kepok yang besar-besar itu Mbak. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kurangnya pemanfaatan limbah kulit pisang serta senyawa potensi di dalamnya menarik perhatian kami, sehingga kami melakukan penelitian apakah ekstrak kulit pisang dapat mencegah dislipidemia. Kegiatan pertama adalah pembuatan simplisia kulit buah pisang. Kegiatan ini dimulai dengan menimbang dan mencuci kulit buah pisang hingga bersih. Selanjutnya, kulit buah pisang dipotong ke dalam ukuran yang lebih kecil dan dijemur di bawah sinar matahari. Proses penjemuran berlangsung kurang lebih selama 10 hari. Selanjutnya, pengeringan dilakukan menggunakan oven hingga diperoleh simplisia yang sudah benar-benar kering. Lalu, simplisia tersebut dihaluskan dengan cara ditumbuk dan diblender hingga didapatkan serbuk halus siap ekstraksi. Saat ini kita berada di laboratorium kimia organik untuk melakukan step maserasi, evaporasi, dan uji fitokimia. Ekstraksi menggunakan teknik maserasi yang dimulai dengan menimbang 500 gram serbuk simplisia halus.
Kemudian, serbuk simplisia dimasukkan ke dalam wadah dan ditambahkan 2 liter pelarut. Pelarut yang kami gunakan adalah metanol, etanol, dan juga N-heksan. Selanjutnya, wadah ditutup rapat dan didiamkan selama 1 kali 24 jam. Setelah dilakukan perendaman selama 1 kali 24 jam, ekstrak kulit buah pisang disaring untuk memisahkannya dari ampas. Melalui proses penyaringan akan dihasilkan ekstrak jernih yang siap untuk dievaporasi. Evaporasi dilakukan pada putaran 120 rpm dan suhu 40 derajat. Evaporasi bertujuan untuk memisahkan zat terlarut dengan pelarutnya. Nantinya, melalui proses ini akan dihasilkan ekstrak kulit buah pisang yang lebih pekat. Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui senyawa apa saja yang terkandung di dalam ekstrak kulit buah pisang. Prosesnya dengan cara mengambil beberapa mili dari sampel dan ditambahkan dengan reagen tertentu tergantung pada jenis senyawa yang ingin diuji. Hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengamati perubahan warna yang terjadi. Jadi kami berada di Animal House FK Unila. Di sini kami akan melakukan aklimatasi selama 8 hari dan juga untuk pemberian perlakuan pakan tikus tinggi lemak dan ekstrak selama 30 hari, dan hari ke-31-nya kami melakukan terminasi untuk pengambilan sampel darah tikus. Aklimatisasi bertujuan untuk mengadaptasikan tikus dengan lingkungan barunya. Sebelumnya, tikus tersebut ditimbang terlebih dahulu dan ditandai berdasarkan kelompok yang akan diamati. Penggantian sekam juga rutin dilakukan selama proses penelitian. Pemberian ekstrak dan diet tinggi lemak berupa kuning telur bebek pada tikus dilakukan dengan menggunakan sonde lambung selama 30 hari. Selain pakan tinggi lemak dan ekstrak, tikus juga diberikan pakan standar dan minum setiap harinya. Setelah 30 hari, sampel darah tikus siap diambil untuk dilakukan uji kadar kolesterol total dan trigliserida. Sebelumnya, tikus ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui bobot akhir. Terminasi dilakukan menggunakan larutan ether dan sampel darah diambil langsung melalui jantung tikus.
Pemeriksaan kadar kolesterol total dan trigliserida dimulai dengan pemisahan serum darah melalui proses sentrifugasi. Kemudian serum darah diambil dan ditambahkan dengan regen. Kadar kolesterol total dan trigliserida dapat dilihat melalui spektrofotometer. Hasil dari penelitian kami, ekstrak kulit pisang metanol terbukti dapat mencegah terjadinya peningkatan kolesterol total dan trigliserida plasma tikus berdiet tinggi lemak dislipidemia. Terima kasih kepada Dr. Syazili Mustafa M. Diomed selaku pembimbing kami yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi selama proses penelitian. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada PKN Kemendikti atas kepercayaan yang mendanai penelitian kami sehingga berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.